Tapi surat pemeriksaan Medina sendiri hari Sabtu kemarin sudah keluar apa gimana Bang? Hari Selasa insya Allah akan dapat hasilnya. Masih hari Selasa surat pemeriksaannya keluar? Iya. Oke. Iya, nggak mesti pemeriksaan juga, keterangan juga perlu kan? Di sana aja juga boleh. Perawatan 2 minggu? 2 minggu, baru 2 minggu. Oh, baru 2 minggu. Artinya sudah selesai? 2 minggu lebih 1 hari. Artinya sudah selesai perawatan 2 minggu ya Bang? Bukan perawatan. Iya Observasi. Iya, artinya sudah observasi selama 2 minggu ya Bang? Iya, kalau nanti dokter mengatakan bahwa dia benar mengalami gangguan psikoterapis yang serius, katakanlah tingkat 1 atau mungkin akut istilahnya ya. Kalau memang harus dirawat ya dirawat, kalau bisa dirawat jalan, nggak ada masalah. Tapi yang saya akan beritahu adalah selama Medina sakit tidak boleh ada satu orang pun yang coba-coba melakukan proses hukum terhadap dia. Kenapa? Karena itu hak dia, bukan saya menghalang-halangi. Beda itu kalau dia sakit di sana. Tapi kalau dibolehkan nggak apa-apa. Nanti silakan diperiksa. Kena Bang Rasman kan ranahnya pengacara ya, bukan dokter. Iya, kok dia bisa tahu duluan? Apa jangan-jangan dia dukun? Nanya loh, siap salah Bang, ya kan? Iya kan, mana tahu apa? Kita aja kalau misalkan dia masih di situ, ya berarti dokter masih menganalisa dong, belum ada tertulis diagnosanya, dan dia bilang bipolar akut bipolar akut stadium tinggi gitu. Kan nggak ada, bipolar kan berdasarkan tipe. Iya kan, jangan ngarang-ngarang sendiri gitu, jangan ngarang sendiri, kasihan orang-orang bipolar lainnya. Bipolar itu ya, memerangi jiwanya sendiri menghadapi mood swing. Pasti kan jiwa sosialnya kan terganggu dengan mood swingnya dia. Sekarang ditambah lagi bipolar bisa nipu orang-orang sosial, orang-orang bakal mikir gitu. Jadi nanti orang-orang bipolar kalau efeknya bisa ditakutin loh sama orang-orang lain. Iya, bipolar bisa nipu. Kan enggak, bipolar itu nggak nipu Mbak. Teman saya banyak yang bipolar dan baik-baik semua. Mood swing, iya. Depresi, iya. Nangis-nangis sendiri, iya. Cuman nggak merugikan orang, nggak kriminal, beda. Ya, pokoknya tunggu beberapa hari lagi atau weekend ini. Pokoknya gue belum bisa ngomong soal proses hukumnya. Karena gue pasti akan ngomong dalam waktu 1-2 hari ini. Iya. Sekarang kenapa gue mesti repot-repot begini? Gue udah kehilangan duit segitu. Ini kan butuh effort buat gue. Butuh tenaga, waktu, biaya. Ya gue nggak apa-apa deh. Yang penting ada efek jerak supaya orang-orang lain tidak tertipu lagi. Jadi gue justru demi melindungi orang-orang lain atau calon-calon korban lain yang jadi ada pembelajaran di sini. Saya sudah ketemu Medina, ada fotonya, ada videonya, ada foto dengan wakil direktur rumah sakit itu di Cisarua, Bandung Barat. Ada foto bersama dengan Asubag Hukum yang menangani secara hukum kalau ada masalah. Karena mereka tahu saya datang, maka mereka datang bertemu saya, wakil direktur dengan Asubag Hukum. Dan para perawat di situ. Memang Medi diisolasi, memang Medi sedang dalam keadaan perawatan. Dan salah satu yang saya kasih bocoran, itu pintu kamarnya dikunci dari luar. Bukan dari dalam. Artinya apa itu? Dia dalam pengawasan yang serius. Karena kalau ditaruh kuncinya di dalam, bisa seketika dia keluar. Makanya dibuatlah kunci di luar. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada CCTV juga di reception itu. Atau di blok itu. Sehingga yang jaga lihat semua. Dan itu bukan medis saja yang dirawat, ada beberapa. Setidaknya ada 5 atau 6 itu saya lihat. Termasuklah di situ kamera ke kamarnya Medina gitu. Jadi apa yang diragukan gitu. Terakhir kondisi Medina saat telepon ibunya seperti apa Bang? Masih seperti biasa, masih dalam perawatan, masih makan obat, masih diawasi, belum ada perubahan yang signifikan. Ya kita doakan saja. Lu selesain ke gue, masalah ini selesai. Dari kan gue dari awal-awal nggak pernah statement kan di mana-mana. Gue mulai statement keluar di sosmed setelah dia mulai mengancam gue, menggertak gue dan lain sebagainya. Gue kekeluargaan banget awalnya. Gue nggak ngomong di mana-mana sampai akhirnya beberapa hari dia mulai gancam gue, gertak gue, dia bentak gue di telepon, dan itu udah balik lagi ke masalah harga diri gue. Oh, gue nggak bisa ngasih tanggapan karena kalau emang dia sakit kita doakan cepat sembuh lah, cepat sembuh agar yang bersangkutan bisa segera sembuh dan menyelesaikan tanggung jawabnya di mata hukum dan juga menyelesaikan urusan-urusannya dengan orang-orang lain yang masih berurusan sama dia.
dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang saya peringati. Sekaligus saya warning atau saya peringatkan. Pertama, Saudara Dennis, cabut kata-katamu yang mengatakan Medi pembohong, penipu, dan membuka posko orang-orang yang merasa ditipu oleh Medina Zain. Dan Anda mengatakan bahwa Medina itu tidak sakit, mana mungkin orang bipolar bisa menipu. Anda menuduh, menjustifikasi, maka saya minta saudara untuk menurunkan posko yang ada di channel YouTube saudara itu. Dan kalau tidak, keluarga dan Medina akan menempuh jalur. Ini bukan gertakan saya. Ini klien saya yang minta gitu. Ya mau 1000 pun nanti laporan polisi saya sebagai kuasa hukum, ya monggo gitu. Saya memperingatkan. Apakah delik hukumnya masuk? Jawabnya masuk. Di mana? Nanti kita lihat. Kan undang-undang, pelanggaran undang-undang IT kan tidak mesti di Polda Metro. Tidak mesti di Mabes Polri. Bisa di Polres mana saja. Makanya ancaman hukumannya itu tinggi dan itu sangat berat. Itu Dennis ya. Dennis sudah undang saya, sudah WA saya, nanya kapan saya ke kanal kamu. Saya minta sebelum saya datang ke tempat kamu, turunkan itu. Dan kamu, Dennis, harus menyampaikan permohonan maaf. Karena uang kamu sudah dikembalikan. Apa legal standing kamu? Apa kedudukan hukum kamu? Sehingga kamu berani-berani mengatakan bahwa Medi itu pura-pura sakit. Dan atau menghindar dari sakit. Dan datang lagi ke tempat saya press con. Saya ini kalau persoalan pribadi saya bisa maafkan. Kan dia dengan jelas kok mengatakan saya pansos, Hotman Paris segala macam. Saya nggak ada urusan, untuk apa saya laporkan kau? Kecuali kau terang benderang menghina saya. Jadi Dennis, saya minta untuk kau itu. Yang kedua, Uya Kuya. Uya, kau kenal saya kenal kau. Astrid kenal saya kenal Astrid. Saya ingatkan, pemilik kanal YouTube apapun, apakah saudara sudah punya izin? Untuk saudara bisa menginterogasi orang tanpa keberimbangan. Check and balances information. Azas konfirmasi tidak dilakukan. Jangan-jangan nanti seperti Dennis mengaku sebagai wartawan, tapi tidak ada kartu pers. Banyak yang WA saya itu, wartawan senior. Ya benar tuh Pak Rasman. Lah saya ini wartawan. Anda punya kanal YouTube belum tentu Anda wartawan. Anda reporter di situ menginterogasi orang, mengklarifikasi orang. Nah, yang saya sesalkan dari Uya Kuya, belum lagi saya sebagai kuasa hukum diundang, malah bawa orang lain lagi ke situ. Saya lihat ada FA di situ diundang. Kalian lihat nggak? Ada mengatakan bipolar, ada mengatakan ini, ada katanya pengacara bipolar. Farhad, kau sebut saja nama saya. Maksud kau itu saya bipolar? Bilang. Sekarang. Kalau sebut-sebut pengacara bipolar, apakah ke saya atau tidak? Bilang. Kan sudah saya telepon kau. Sudah saya call kau di bandara. Saya tantang, apa mau kau? Saya tidak pernah cari masalah. Saya lihat Farhad ini ngomong di media itu, orang yang mengganggu Hotman sama dengan mengganggu Farhad. Ya Allah, bukalah Instagram saya. Kau menghina-hina Hotman Paris, tidak dapat jawaban dari Hotman. Jangan melebar kemana-mana. Kalau bipolar, saudara Medina Zain, itu kita lihat dari dokter dan pengakuan dokter. Tapi kalau sebut-sebut pengacara bipolar, sebut saja. Kalau saya bilang, Farhad menyebut di situ, mengomentari, katanya pengacara begini-begini, lebih apa, urat itu keluar, dia pengacara atau tukang ribut. Tapi nggak sebut nama, saya telepon dia. Dia bilang, saya nggak sebut nama kok, kan nggak gentle. Saya mau 1000 orang pun sebelah sana perang sama saya, nggak ada urusan sama saya. Saya juga punya ribuan orang di sini kok, cuma saya tidak keluarkan orang itu. Mohon semua memaklumi ya.
dan memberi kesempatan Medina untuk sembuh. Anak perempuan ibu kalau sampai hilang, mau bagaimana? Ibu nggak bisa mencari nyawanya. Mohon maaf kepada teman-teman bisnisnya dan semua sahabat-sahabatnya, mohon maaf. Semua bukan keinginan kami. Itu terjadi yang begitu perjalanan panjang sehingga menjadi akut, dan akut sekarang udah membahayakan jiwanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.